Dan saatnya kita pantau langsung kondisi arus mudik di ruas tol Cikampek bersama koresponden Nova Naya Antaka. Naya, selamat sore. Bagaimana pantauan Anda untuk arus mudik di sana saat ini? Ya, selamat sore Elvira dan juga pemirsa. Ini jelang sepekan Lebaran 2025 memang pantauan kami di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek ini memang masih tergolong ramai lancar, belum terlihat adanya kepadatan. Dan saya akan menunjukkan kepada Elvira dan juga pemirsa seperti apa situasi terkini tepatnya di depan gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama. Ini bisa dilihat sejak pagi tadi hingga siang hari ini memang kondisinya ramai lancar, bahkan di H-6 atau 6 hari jelang Lebaran belum ada kepadatan. Harga dari H-10 hingga H-6 ini memang berbeda, memang sudah terlihat adanya lonjakan. Bahkan dari H-10 hingga H-6 tercatat jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek melalui tol Cikampek ini memang sudah ada sekitar 157.000 kendaraan atau mengalami kenaikan sekitar 37,4% dibandingkan hari biasa. Memang sudah ada terlihat kenaikan namun belum signifikan. Dan yang menarik memang untuk sepanjang atau 6 hari jelang Lebaran ini jumlah kendaraan yang melintas di sepanjang tol Cikampek ini tercatat sekitar 1.600 kendaraan per jamnya. Artinya ketika memang nantinya akan dilakukan diskresi ataupun skema rekayasa lalu lintas, biasanya jika jumlah kendaraan yang melintas ini ada di posisi 6.000 atau hingga 8.000 kendaraan per jam. Artinya kalau kita melihat kondisi hari ini atau sepekan hari ini sampai H-6 ada 1.600 kendaraan per jam. Artinya belum ada peningkatan ataupun penumpukan kendaraan di sepanjang tol Jakarta Cikampek. Dan selain itu juga sebagai antisipasi nantinya ada lonjakan karena diprediksi untuk puncak arus mudik sendiri di Lebaran 2025 ini jatuh pada H-3 atau pada tanggal 28 Maret. Artinya beberapa skema juga telah dilakukan di mana nanti akan ada penerapan kontraflow dan juga ganjil genap, di mana kontraflow ini rencananya akan diberlakukan nanti mulai tanggal 27 hingga 29. Untuk kontraflow sendiri nanti akan dimulai dari kilometer 70 hingga kilometer 414 tol Semarang Batang. Sementara itu untuk ganjil genap nantinya rencananya atau skemanya akan dimulai pada tanggal 27 hingga tanggal 30 Maret, di mana nanti dimulai skemanya itu dari kilometer 47 sampai kilometer 414 tol Semarang Batang. Selain itu juga sebagai angin segar untuk para pemudik yang ingin mudik pada Lebaran 2025 ini, Elvira, juga nanti akan diberikan diskon 20% selama 8 hari, nanti dibagi 2, 4 hari pada momen mudik dan 4 hari pada momen arus balik. Di mana diskon 20% ini memang sudah berlaku sejak tanggal 24 kemarin pukul 5 pagi sampai tanggal 26. 24 sampai 26 ini tahap pertama ini diskon 20% ini berlaku bagi kendaraan atau para pemudik yang melakukan jalur terus-menerus sampai tol Kali Kangkung, di mana nantinya akan mendapatkan diskon jika biasanya dari Jakarta sampai Kali Kangkung atau Semarang pemudik membayar tarif tol itu sekitar Rp440.000 karena ada diskon tarif tol 20% ini cuma membayar Rp352.000 atau mendapatkan diskon sekitar Rp88.000. Kemudian nanti di tanggal 28 sampai tanggal 28 ini memang hanya berlaku untuk tol di tol Jasa Marga saja. Artinya hanya diberikan tol kalau misalnya biasanya Rp440.000 hanya dipotong sekitar Rp450.000 begitu. Rp450.000 artinya memang tidak terlalu besar dibandingkan dengan pemotongan di tahap pertama yaitu di tanggal 24 dan juga tanggal 26. Selain itu juga ada beberapa larangan lainnya yaitu untuk truk
yang bersumbu 3 atau lebih yang membawa bahan-bahan tambang ini memang tidak diperbolehkan untuk melintas sepanjang tol Jakarta Cikampek ini hingga tanggal 6 April. Namun untuk truk-truk yang membawa bahan bakar BBM, kemudian logistik untuk lebaran ini memang masih diperbolehkan. Namun untuk truk-truk yang sumbu 3 atau lebih ini alternatifnya bisa melewati, kalau misalnya keluar dari tol exit Cikampek ini bisa melewati jalur-jalur arteri ataupun pantura yang bisa dijadikan alternatif. Selain itu juga beberapa rest area di sekitar sepanjang tol Cikampek, salah satunya yang paling banyak diminati atau favorit dan cukup besar adalah rest area 57. Juga terlihat dari pantauan kami beberapa fasilitasnya juga cukup memadai dan juga sudah siap untuk menyambut para pemudik. Bahkan sebagai antisipasi ketika nanti ada kontraflow ataupun gage, dari pihak rest area sendiri juga nanti akan memberlakukan skenario, akan memberikan umpan seperti dirijen bahan bakar kepada para pemudik, karena biasanya untuk rest area 57 sendiri biasanya kalau terjadi kontraflow ataupun penumpang ini akan mengular sampai depan pintu masuk rest area 57, sehingga hal-hal tersebut memang sudah dibuatkan skema dan juga antisipasi untuk antisipasi adanya kepadatan yang nanti diprediksi akan sudah mulai terlihat pada tanggal 27 hingga 28 Maret atau H-3 jelang Lebaran 2025. Elvira. Nova Naya Antaka, terima kasih update informasi dari Anda.